Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, teman-teman media yang kami hormati, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kehadirannya meliput konferensi pers KPU terkait dengan perkembangan Pilkada serentak tahun 2024. Siang ini akan ada beberapa informasi yang kami akan berikan sebagai update terkait dengan perkembangan pelaksanaan Pilkada, terutama saat ini kan proses setelah pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang berlangsung tanggal 27 November lalu sudah selesai, dan kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada publik terkait dengan pelaksanaan Pilkada kemarin, dan hari ini sebagaimana jadwal yang ada di peraturan KPU, proses rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilkada serentak sedang berlangsung, pleno rekapitulasi secara terbuka di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kami juga sebelum menyampaikan beberapa informasi yang kami sampaikan dalam rilis, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat secara luas, kepada jajaran kami di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, termasuk juga kepada peserta Pilkada, baik tim kampanye maupun saksi, untuk bersama-sama melakukan pemantauan terhadap proses rapat pleno terbuka rekapitulasi yang saat ini berlangsung di tingkat kecamatan. Dan mohon juga agar pengawasan ataupun pemantauan pleno agar proses pemantauan maupun pengawasan pleno rekapitulasi yang kita lakukan itu tidak hanya dijaga di tingkat kecamatan, juga nanti ketika berlangsung di kabupaten kota hingga ke tingkat provinsi, dan nanti masing-masing tingkatan akan melakukan penetapan untuk setiap jenis pemilihan. Bapak Ibu, teman-teman semua, ada 3 informasi penting yang kami akan sampaikan pada konferensi kali ini. Yang pertama terkait dengan data-data daerah dan TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, dan kemudian pemungutan suara ulang, serta TPS yang terdampak bencana. Nanti beberapa detailnya akan disampaikan dalam penyampaian konferensi siang ini. Yang kedua, terkait dengan perkembangan data Sirekap. Sebagaimana kita ketahui, data-data yang berasal dari tingkat TPS yang kemudian diunggah dalam sistem informasi rekapitulasi untuk pemilihan kepala daerah nanti akan diupdate langsung oleh Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi, mana saja daerah-daerah yang kemudian unggah datanya berproses, dan kemudian apa kegunaan dari unggah data tersebut, yang nanti tentu dalam proses-proses rekapitulasi secara berjenjang akan bisa dijaga. Termasuk kami juga memberikan apresiasi kepada banyak pihak di luar KPU yang berdasarkan data-data hasil pemilihan yang diunggah oleh jajaran kami di tingkat TPS ke sistem Sirekap, itu kemudian diolah dan kemudian menghasilkan beberapa data dan informasi yang berkembang di lapangan, sebagaimana banyak muncul di pemberitaan-pemberitaan media. Tetapi sebagai lembaga penyelenggara, kami tetap menegaskan nanti hasil resmi dari penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi itu menunggu proses-proses yang saat ini sedang berlangsung, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, nanti kemudian berlanjut ke tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Itu nanti hasil resminya. Nah, informasi yang ketiga, bagaimanapun juga penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 yang berlangsung secara serentak di 545 daerah, meskipun berlangsung lancar, dan kami juga sangat menghargai banyak pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Pilkada ini, ada juga informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan
jajaran kami, terutama di petugas ad hoc yang kemudian mengalami kecelakaan, sakit, ataupun meninggal dunia. Nanti update datanya akan kami sampaikan. Demikian ada 3 informasi yang hari ini akan kami sampaikan. Nanti khusus yang urusan PSL, PSU, ataupun yang daerah-daerah terdampak bencana, dan nanti mekanismenya bagaimana. Kebetulan hadir di sini ada Pak Idam Holik, nanti bisa membantu menyampaikan secara detail informasi-informasi tersebut terkait dengan sistem informasi Sirekap. Ada Bu Betty Epsilon Idrus, kemudian ada Pak Ketua KPU, ada Bu Iva Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dan juga ada Pak Yulianto Sudrajat yang bertanggung jawab terkait dengan logistik pelaksanaan pilkada. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan Pak Ketua, setelah itu Pak Idam dan kemudian Bu Betty dalam konteks Sirekap. Nanti Pak Derajat bisa membantu untuk urusan yang isu ketiga ya, terkait dengan SDM. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman komisioner dan juga teman-teman dari media. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya membersamai KPU. Alhamdulillah siang ini KPU kembali akan melakukan rilis konferensi pers terkait dengan perkembangan Pilkada serentak 2024. Untuk pertama kalinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kami hadir bersama untuk di konferensi ini bersama Mbak Iva Rosita, anggota KPU yang penggantian terwaktu yang baru dilantik sekitar sebulan yang lalu. Dan untuk hari-hari ke depan pasti kita akan sering ketemu, dan ini hari pertama kita bersama Mbak Iva untuk kompres. Dan Mas Farsa sedang di daerah dan sedang menuju Jakarta karena kemarin menggunakan hak pilih di daerah sekaligus melakukan pemantauan di daerah tersebut. Perkenankan kami menyampaikan rilis resmi KPU, meskipun teman-teman juga sudah bisa mengakses beberapa informasi langsung ke provinsi masing-masing. Nanti informasi tambahannya dari masing-masing divisi. Kami akan membacakan perkembangan Pilkada serentak tahun 2024 di hari Jumat ini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, proses rekap suara dimulai dari tingkat TPS, dan ini sudah dilakukan, yang hasilnya disampaikan panitia PPS kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan pada tanggal 28 sampai 30 2024. Beberapa kecamatan sudah mulai merekap pada hari ini. Rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung dari 28 hingga 3 Desember 2024. Jadi hari-hari ini rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan. Pada tingkat kabupaten kota nantinya rekapitulasi suara dijadwalkan mulai 29 sampai 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Rekap hasil akan diumumkan pada 29 November hingga 12 Desember. Kemudian tingkat provinsi akan dijadwalkan pada 30 November hingga 9 Desember dan pengumumannya di 15 Desember. Penetapan dan juga pengumuman nanti juga dilakukan di waktu yang sama. Berdasarkan update dari Jumat 29 November 2024 disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, data daerah dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara ulang atau PSU yang karena terdampak bencana berdasarkan data per jam 10 tadi. Yang pertama, jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS sebanyak 231 TPS. TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL sebanyak 10 TPS, dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang sebanyak 46 TPS. Tentu ini juga mungkin bisa masih berkembang senyampang dengan rekomendasi yang mungkin berjalan dari Bawaslu dan kejadian-kejadian di daerah.
Jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS. Adapun beberapa alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain: 1. Bencana alam, 2. Gangguan keamanan, 3. Kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, 4. Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih, kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu. Selanjutnya kami menyampaikan secara umum perkembangan data Sirekap. KPU melakukan pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka membantu mensolusikan persoalan yang dihadapi oleh KPPS pada saat menggunakan Sirekap. Berdasarkan data per 29 November 2024 pukul 9, pengiriman C hasil dari tingkat TPS sudah sebesar 435.296 TPS. Sebagai berikut: untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah sebesar 97,75%. Kemudian untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 97,70%. Kami juga ingin sampaikan untuk provinsi yang pencapaiannya sudah 100%, pengunggahan C hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut: 1. Sulawesi Utara, 2. Bengkulu, 3. DKI Jakarta, 4. Gorontalo, 5. Bali, 6. Lampung, dan 7. Sulawesi Barat. Untuk provinsi yang pencapaian 100% penggunaan C hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota wakil wali kota sebagai berikut: 1. Sulawesi Utara, 2. Bengkulu, 3. Kepulauan Bangka Belitung, 4. Gorontalo, 5. Daerah Istimewa Yogyakarta, 6. Bali, 7. Lampung, 8. Kepulauan Riau, dan 9. Sulawesi Barat. Kemudian data petugas atau badan ad hoc yang meninggal dunia yang kemarin banyak ditanyakan. Berdasar data sampai dengan 29 November 2024 pukul 00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan atau sakit atau karena pas kerja atau sakit sebanyak 115 orang. Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban dengan jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan surat Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah sebagai berikut: yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000, dan untuk luka sedang 8.250.000. Teman-teman sekalian, untuk kedetailan masing-masing isu, tahapan terkait daerah-daerah, kemudian Sirekap dan juga perkembangan jajaran ad hoc dan juga logistik, nanti divisi-divisi terkait bisa didalami. Dan sekiranya berkenan, kami juga ingin mengajak teman-teman sekalian setelah kompres ini melihat dari dekat operation room kita yang memantau dan mengoperasikan laporan dari jajaran di bawah berkaitan dengan Sirekap di aula pleno kita, sekiranya teman-teman berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Agus Melas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi nanti setelah konferensi kita ajak bersama-sama teman-teman ke aula di lantai 2 untuk melihat bagaimana situasi operation room dalam rangka bentuk transparansi dan bagaimana kemudian jajaran kami di KPU RI itu bekerja untuk memperlihatkan hasil dari jajaran kami di provinsi dan kabupaten kota. Baik, ada beberapa isu tadi yang disampaikan oleh Pak Afif, terutama 3 isu. Nanti Pak Idam, kalau misalnya terkait dengan isu yang pertama, daerah-daerah yang melakukan pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang maupun terdampak bencana, mungkin ada beberapa detail yang bisa saya sampaikan. Setelah itu saya minta Mbak Deputi untuk memberikan update kepada teman-teman semua, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Afif, baik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan kemudian bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota, meskipun rata-ratanya di atas 97%, tapi memang tadi yang disebutkan baru ada beberapa provinsi yang kemudian unggahan C hasilnya 100%, baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Tetapi secara prinsip memang tadi disampaikan beberapa
provinsi yang kemudian unggah data hasilnya sudah 100%, tetapi yang jelas proses itu tetap kami pantau dan secara rata-rata nasional, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota, unggah C hasil rata-rata nasionalnya di atas 97%, bahkan hampir 98%. Mungkin dalam waktu tidak berapa lama lagi kita harapkan semua provinsi dan juga kabupaten kota akan bisa mengunggah 100% sehingga kita punya data yang bisa jadi alat kontrol kita dalam membantu proses pengawasan maupun pemantauan di rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang mulai di tingkat kecamatan, kabupaten kota dan juga nanti provinsi. Kami juga ingin menegaskan lagi sekali lagi teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota sedapat mungkin meskipun rapat pleno terbuka dilakukan untuk rekapitulasi, tetapi bagaimanapun juga tetap mungkin aksesnya juga ada beberapa yang mengalami hambatan. Kalau bisa sedapat mungkin rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana pemilu 2024 lalu diberikan akses untuk live streaming melalui kanal-kanal media sosial yang dimiliki oleh jajaran kita di KPU. Silakan Pak Idam. Terima kasih. Abang Abed, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Deputi, Pak Karo, Ibu Karo, ya, yang saya hormati juga rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami bahwa ada 287 TPS yang akan menyelenggarakan PSL, pemungutan suara lanjutan, PSS, pemungutan suara susulan, dan PSU, ya, pemungutan suara ulang. Totalnya 287 yang tadi rinciannya sudah disampaikan. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penyebaran data tersebut di 22 provinsi. Ya, jadi total 287 TPS tersebut tersebar di 22 provinsi. 1. Provinsi Aceh. PSU, 1 TPS PSU dilaksanakan di Kota Banda Aceh. 2. Banten. 1 PSU dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. 3. Jambi, ada 5 PSU dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. 4. Jawa Barat, ini ada 2 kabupaten, 1 kota. 1 PSL ada di Kabupaten Kerawang. 1 PSU ada di Kabupaten Sukabumi dan 1 PSU ada di Kota Bandung. 5. Jawa Tengah, ada 2 kabupaten. 1 PSU ada di Kabupaten Karanganyar. 1 PSU ada di Kabupaten Pemalang. Jawa Timur, ada 3 kabupaten, ada 2 PSU di Kabupaten Bangkalan, ada 1 PSU di Bondowoso, ada 1 PSU di Sumeneb. 7. Kalimantan Barat, ada 2 kabupaten, 2 PSU ada di Kabupaten Landak, 1 PSU ada di Kabupaten Melawi. Kalimantan Tengah, ada 4 kabupaten dan kota, 2 PSU di Barito Selatan, 1 PSU di Kapuas, 1 PSU di Katingan, 2 PSU ada di Kota Palangkaraya. Kalimantan Timur, ada 2 daerah, 1 PSU di Balikpapan dan ada 1 PSU di Samarinda. Kalimantan Utara, ada 1 daerah, yaitu Malinau, 1 PSU. Kepulauan Riau, ada 1 kota, yaitu Kota Tanjung Pinang, 1 PSU. Maluku, ada 2 daerah, Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah. Untuk Maluku Barat Daya ada 1 PSU, untuk Maluku Tengah ada 1 PSL, pemungutan suara lanjutan maksud saya.
Selanjutnya Maluku Utara. Maluku Utara di satu kota, yaitu satu PSU di kota Ternate. Papua di 2 kabupaten, 1 PSU di Kepulauan Yapen, dan 5 pemungutan suara lanjutan di Kabupaten Sarmi. Papua Barat Daya ada 2 PSU di Kabupaten Maibrat. Papua Pegunungan ada 1 kabupaten, PSS sebanyak 35, pemungutan suara susulan sebanyak 35 TPS di Kabupaten Yahukimo. Papua Tengah ada 2 kabupaten, ada 1 pemungutan suara lanjutan, ya 1 TPS pemungutan suara lanjutan di Kabupaten Nabire, dan ada 82 TPS pemungutan suara susulan di Kabupaten Puncak. Sulawesi Barat ada 2 daerah, 1 TPS PSU di Mamasa, 1 TPS PSU di Pasangkayu. Sulawesi Selatan 1 TPS PSU di Kabupaten Tanah Toraja. Sumatera Barat ada 2, 1 TPS PSU di Damasraya dan 1 TPS PSU di Tanah Datar. Sumatera Selatan ada 1 kabupaten dan 2 kota, 2 TPS PSU di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 1 TPS PSU di Kota Pagar Alam, 3 TPS PSU di Kota Palembang. Sumatera Utara ini ada 6 daerah, 2 TPS PSS pemungutan suara susulan di Kabupaten Asahan, 1 TPS PSL di Kabupaten Deli Serdang, 30 TPS PSS pemungutan suara susulan di Kabupaten Deli Serdang, 20 TPS pemungutan suara susulan di Kota Binjai, 7 TPS pemungutan suara lanjutan di Kota Medan, dan 54 TPS pemungutan suara susulan di Kota Medan. Nias, ada 2 TPS pemungutan suara susulan di Kabupaten Nias dan 2 TPS PSU di Kabupaten Nias Selatan. Jadi dengan demikian totalnya ada 44 kabupaten kota, 22 provinsi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 287 TPS dengan jumlah pemilih secara keseluruhan 132.286 orang. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Agus Melas. Baik, terima kasih Pak Idam. Demikian beberapa detail informasi terkait dengan jumlah provinsi, 22 provinsi, kemudian 44 kabupaten kota, serta 132.286 pemilih yang di tempat-tempatnya dari 287 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, termasuk juga di dalamnya ada TPS yang terdampak karena bencana. Selanjutnya ke Bu Betty untuk update Sirekap kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua dan kawan-kawan anggota KPU Republik Indonesia, Bapak Ibu dari tim kesegianan, Bapak Ibu dari media, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya update dari yang sudah dibacakan oleh Mas Ketua KPU Republik Indonesia terkait dengan proses pengiriman C hasil. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa Sirekap ini ada 3 macam. Sirekap C hasil yang kita sebut dengan Sirekap mobile yang dipakai oleh KPPS. Alhamdulillah di hari ketiga ini dari tanggal 27 November kita sudah mendapatkan 90% data sampai tengah malam, dan per jam 13.00 sudah ada penaikan 97,85%. Jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Memang ada beberapa tempat yang pengiriman C hasilnya tidak bisa optimal, antara lain adalah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Itu untuk Sirekap mobile. Yang kedua adalah Sirekap web. Sirekap web ini adalah alat yang digunakan, alat bantu yang digunakan oleh semua PPK se-Indonesia untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan C hasil yang sudah diunggah oleh mereka untuk disampaikan untuk menjadi alat bantu. Dan dari 7.288 kecamatan,
7288 kecamatan. Sudah selesai finalisasi itu 406 kecamatan dari 7.288. Dan yang on the way masih menggunakan sampai sekarang ini sudah sekitar 2483. Nah, ini yang terrecognize menggunakan Sirekap web online. Tapi ada juga yang menggunakan PDF berumus. Ini belum masuk dalam data kita berapa on the way-nya, karena akan kami tanya satu demi satu terlebih dahulu setelah agenda kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi alhamdulillah Sirekap dapat berjalan lancar untuk penggunaan Sirekap mobile, Sirekap web oleh PPK, dan yang ketiga adalah Sirekap info publik yang bisa diakses oleh setiap orang di pilkada2024.kpu.go.id. Tidak mesti penyelenggara pemilu, tidak mesti peserta pilkada. Bapak Ibu individu yang ingin mendapatkan data C hasil bisa langsung download C hasilnya di sekali lagi saya ulang di pilkada2024.kpu.go.id. Saya rasa itu update dari kami, dan silakan media kalau ingin mengupdate bisa langsung melihat di kanal yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Mas Melas. Baik, terima kasih Ibu Betty untuk update-nya terkait dengan 3 fitur dalam sistem Sirekap, mulai dari Sirekap mobile, kemudian Sirekap web, dan Sirekap info publik. Sebagaimana hasil-hasil yang juga saat ini berkembang, sebenarnya itu kan kontribusi dari sistem informasi yang dihasilkan oleh KPU untuk bisa diakses oleh publik. Pak Derajat, untuk menegaskan setelah dari Pak Derajat nanti Bu Iva terkait dengan persiapan menjelang ini ya, menjelang kalau ada sengketa segala macam. Silakan. Baik, terima kasih Mas Melas. Kawan-kawan media yang saya hormati, puji syukur untuk proses distribusi logistik khususnya yang ditangani oleh 508 KPU Kabupaten Kota se-Indonesia berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan berjalan tepat waktu. Tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kami di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran personel TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah setempat yang terus berjibaku membantu pelaksanaan distribusi logistik di seluruh kabupaten kota. Tanpa bantuan dari kementerian terkait dengan TNI Polri, tentu kami akan kesulitan terutama dalam proses distribusi menembus daerah-daerah yang terdalam, terluar, terpencil. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kesempatan beri forum ini. Berikutnya memang ada peristiwa-peristiwa yang di Papua Pegunungan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Idham, di Papua Gunung khususnya, sehingga terjadi pemungutan suara susulan dikarenakan situasi keamanan. Sebagian distribusi logistik kemarin tertahan di PPK karena terjadi peristiwa-peristiwa gangguan keamanan di sana, sehingga diputuskan untuk dilanjutkan dengan proses pemungutan suara susulan yang nanti akan diputuskan oleh KPU Kabupaten setempat. Tetapi sekali lagi kami sampaikan secara umum proses pelaksanaan mulai dari pengadaan sampai dengan distribusi logistik di seluruh wilayah begitu itu berjalan dengan baik. Tadi juga disampaikan di Kota Medan, di beberapa daerah Provinsi Sumatera Utara juga terpaksa walaupun distribusinya sudah tepat waktu, tetapi karena kondisi hujan yang begitu deras, kemudian sebagian berakibat banjir, alhamdulillah untuk logistiknya tetap baik, tetap dalam kondisi aman begitu ya, berkat kesigapan oleh seluruh pihak, terutama di daerah beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, sehingga tinggal diputuskan kapan akan dilanjutkan pemilu lanjutannya atau pemilu susulannya di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya rasa itu Pak Melas dan kawan-kawan media semua tentang update seluruh penyelenggaraan pilkada. Terima kasih. Selanjutnya Bu Iva, silakan. Bisa. Oke, terima kasih Pak Gus Melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari saya, yang saya hormati Pak Ketua, Bapak Muhammad Afifuddin, beserta rekan-rekan pimpinan KPU RI, Pak Yulianto Sudrajat, Mbak Betty, Pak Agus Melas, Kang Idam, dan serta Bapak Deputi dan Ibu Karo yang hadir pada hari ini, serta kawan-kawan, rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Singkat saja terkait persiapan sengketa di Pilkada 2024 atau pemilihan 2024, dalam waktu dekat tim kami, tim hukum dan pengawasan akan menerbitkan panduan sengketa PHP, perselisihan hasil pemilihan. Dari panduan itu nanti segera kami akan melakukan rakor bersama, izin Pak Ketua, rakor bersama kawan-kawan divisi hukum pengawasan, juga kawan-kawan teknis yang tahu persis kejadian teknis di lapangan seperti apa yang menjadi objek sengketa. Untuk panduan penyelesaian sengketa PHP sesegera mungkin akan kami selesaikan, karena panduan itulah yang nanti akan menjadi bahan atau materi kawan-kawan untuk melakukan rakor penyelesaian sengketa PHP direncanakan di rentang waktu tanggal 10 sampai 15. Kenapa? Karena tanggal 9 itu baru selesai tahapan rekapitulasi di tingkat provinsi, dan tanggal 6 rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Kita doakan saja semoga untuk pemilihan di tahun 2024 ini tabulasi atau angka sengketa PHP kita tidak tinggi dibandingkan dengan 2020, walaupun tidak bisa menjadikan barometer karena ini serentak se-Indonesia di 545 daerah pemilihan provinsi, kabupaten, kota. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kami bersama tim sedang menyiapkan terkait kemungkinan sengketa perselisihan hasil pemilihan di pemilihan 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iva. Saya ingin menegaskan sekali lagi terkait dengan jajaran kami yang kemudian mengalami sakit maupun berpulang. Tentu kami secara umum ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran kami di tingkat penyelenggara ad hoc. Untuk yang berpulang tentu kami mengucapkan duka cita dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan bisa dikuatkan, termasuk untuk 115 petugas ad hoc yang kemudian mengalami sakit pada saat menjalankan tugas, semoga segera pulih. Kepada jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, terutama Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, agar segera memproses atau membantu teman-teman jajaran kita di petugas ad hoc yang mengalami sakit ataupun berpulang, sebagaimana aturan yang sudah disediakan. Dan ini sebenarnya satu praktek yang baik pada saat pemilu 2024 lalu, ketika ada yang jatuh sakit dan berpulang langsung kemudian dilakukan penanganan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman media. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan, Mas Aka, Mas Vito, ada lagi? Cukup 2 ya. Oke, kita mulai dari Mas Aka dulu. Mas Aka dari Media Indonesia. Biar saya catat. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang 2 ibu-ibu. Mau bertanya, ini nggak disampaikan sih tadi, mengenai partisipasi pemilih, voter turnout-nya ini di pilkada menurut temuan dari teman-teman pengawas, pemantau ya, ini mengalami nggak mengalami penurunan sih, tapi lebih ke agak kurang ininya pemilih kemarin yang datang ke TPS. Ini menurut pantauan atau kajian dari dari KPU sendiri seperti apa? Alasannya itu apa aja? Kalau misalnya memang ada temuan kelelahan politik karena pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan pemilu, apakah nantinya akan menjadi rekomendasi dari KPU kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah agar kalau bisa pilkada digelar, dikasih jeda waktu lah 1 tahun atau 2 tahun dari penyelenggaraan pemilu. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Aka. Mas Vito. Selamat siang Mas-mas semuanya. Secara khusus saya mau tanya soal Pilkada Banjarbaru ya.
karena apa namanya kalau mengacu ke undang-undang pilkada kan seharusnya ketika salah satu paslon itu didiskualifikasi atau dibatalkan dan menyisakan paslon tunggal, seharusnya pilkadanya digelar dengan mekanisme kota kosong. Tapi yang terjadi di Banjarbaru tidak ada kota kosongnya di surat suara, sehingga akhirnya surat suara tidak sahnya ini sangat mendominasi gitu. Tetapi paslon yang ada di surat suara itu berhasil menang 100% gitu sebagai konsekuensi logis karena lawannya itu tidak bisa dicoblos. Tanya soal itu aja. Itu tindak lanjutnya bagaimana? Apakah akan ada mekanisme koreksi atau seperti apa persiapan KPU jika memang ini kemungkinan akan dibawa oleh pemantau pemilu ke Mahkamah Konstitusi gitu? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Vito, Mas Aka. Ada lagi? Oke. Satu ya, terakhir ya. Disebutin ya Mas, nama sama medianya ya Mas. Oke. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Abid dari Kumparan.com. Sebenarnya cuma ingin memperdalam pertanyaan tadi lagi aja sih soal dua-duanya juga. Yang pertama soal banyaknya turunnya partisipasi masyarakat ya, pemilih. Itu dari KPU sendiri melihat ada evaluasi nggak sih di badan KPU sendiri? Apakah ada kegagalan di dalam badan KPU sendiri dalam mensosialisasikan atau mengajak pemilih untuk datang ke TPS? Karena tadi di DPR pun beberapa anggota ada yang sudah memberikan evaluasinya, katanya menurut mereka mungkin TPS kurang menarik atau penempatan TPS itu banyak yang masuk ke dalam gang. Ada juga banyak pemilih pemula yang minim informasi masuk ke mereka gitu untuk bagaimana menemukan TPS apalagi dan lain sebagainya. Yang kedua soal yang di Banjarbaru juga sebenarnya pengen lebih dijelasin juga sih kenapa sih bisa didiskualifikasi paslon 02 itu yang di Pilwal Banjarbaru, atas dasar hukum apa mereka didiskualifikasi gitu. Terima kasih. Baik, kita tutup ya, ada 3 pertanyaan dari Mas Aka, Mas Vito, sama Mas Afid. Afid ya? Afid dari Kumparan.com. Terima kasih. Nanti urusan partisipasi pemilih ada saya dan Pak Ketua akan respon. Kalau nanti terkait dengan Banjarbaru itu ada 2 dimensi, sebenarnya 3 dimensi loh. Hukum, teknis penyelenggaraan, sama logistik. Itu kan kita lihat nanti sekuel waktunya. Tapi di sini ada Pak Idam Holik karena Ketua Divisi Teknis, kemudian ada Pak Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Urusan Logistik. Kemudian ada Bu Iva juga dari sisi dimensi hukum. Nah, yang pertama terkait dengan partisipasi pemilih. Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi fokusnya masih ke sana. Bahwa kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibanding pilpres pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah, kalau ditanya apakah kurang ini itu, nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan evaluasi. Tapi apakah misalnya alasan lokasi TPS segala macam, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu kan 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilihnya kan 300 orang. Nah, kalau sekarang di pilkada kan memang 600 orang sehingga ada pemampatan setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS. Nah, apakah ada proses-proses sosialisasi yang kemudian dianggap kurang atau tidak? Saya pastikan meskipun itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, tetapi skema terkait dengan penyebarluasan informasi, sosialisasi, sebagaimana praktik yang kemudian berlangsung di pemilu nasional lalu, itu juga diterapkan sama. Nah, bahkan ada keleluasaan di teman-teman provinsi dan kabupaten kota, karena dinamika di daerah kan antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Jadi ada banyak keleluasaan di sana. Nah, tapi apa alasan sebenarnya, itu nanti kita menunggu proses evaluasinya. Tapi sebagai satu fakta, memang dari data-data yang tersedia memang di bawah 70%. Tapi tentu kalau di di zoom in masing-masing provinsi dan kabupaten kota kan bisa beda-beda. Ada juga yang provinsi sudah 81% gitu kan.
ada yang kemudian 77, ada yang memang 54, 50 itu masih ada. Tapi teman-teman tetap kami di KPU tetap belum bisa memutuskan berapa tingkat partisipasinya, meskipun sebagian data-data itu kan sudah ada kita kumpulkan, karena ini kan juga bagian dari proses yang nanti akan dihasilkan pada saat penetapan hasil melalui rapat pleno terbuka. Itu di situ. Jadi kalau misalnya apakah nanti akan jadi bagian evaluasi dan bagian evaluasinya sejauh mana, ya tentu nanti bagian evaluasi di penyelenggaraan kami, di jajaran penyelenggara kami. Misalnya gini, KPU RI sudah menyelesaikan evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu nasional, bahan evaluasinya sudah ada. Itu pasti akan jadi bagian dari kontribusi penting lembaga ini kepada pembentuk undang-undang nanti. Nah, sekarang teman-teman kami di provinsi dan kabupaten kota sedang berproses untuk menyelesaikan tahapan pelaksanaan pilkada. Pasca itu tentu akan ada evaluasinya. Jadi harapannya nanti selesai pilkada itu nanti akan ada dua bahan evaluasi secara komprehensif. Yang satu memotret tahapan penyelenggaraan pemilu nasional, dan kemudian yang kedua memotret tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah, itu nanti jadi harapannya bisa jadi kontribusi penting. Dan nanti apakah bagaimana kemudian perubahan-perubahannya, tentu itu diserahkan ke pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Saya kira itu. Pak Rafi? Baik, kalau gitu urusan teknis penyelenggaraan ada Pak Derajat, ada Pak Idam, kemudian nanti mungkin dari sisi di sisi hukum ya, meskipun saya ingin state aja tadi, kan ada pertanyaan terakhir Banjarbaru mengapa diskualifikasi segala macam ya, itu prosesnya kan karena ada rekomendasi dari Bawaslu. Berangkatnya dari sana, nggak kemudian KPU lakukan tindakan administrasi tersendiri gitu. Ya kan Pak Idam, Pak Derajat? Mas Derajat. Oke, baik, saya akan merespon pertanyaan dari Mas Fitrio. Luar biasa. Jadi berkaitan dengan penanganan rekomendasi dari Bawaslu, sebagaimana tadi informasi yang telah disampaikan oleh Mas Agus Melas, itu sebenarnya ditangani langsung oleh KPU penyelenggara pilkada, baik KPU Provinsi, KIP Aceh, ataupun KPU atau KIP Kabupaten Kota. Jadi KPU RI sebagai regulator itu hanya melakukan monitoring dan pembinaan. Dan berkaitan dengan hal ini, KPU RI juga pernah berkirim surat kepada KPU Kalimantan Selatan untuk melakukan kajian hukum. Karena informasi yang kami terima bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut disampaikan kepada KPU Kalimantan Selatan, yang kemudian disampaikan kepada KPU Kota Banjarbaru, seperti itu. Dan merujuk pada ketentuan pasal 16 ya, itu memang hanya diumumkan dalam PKPU nomor 17 tahun 2024. Mungkin itu saja dari saya, nanti ada Mas Yulianto Sudrajat. Iya, saya tambahin saja bahwa posisinya KPU Kalimantan Selatan menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Selatan, kemudian KPU Provinsi Selatan menindaklanjuti dengan memerintahkan agar KPU Kota Banjarbaru menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dan posisi rekomendasi tersebut sudah kurang dari 30 hari terkait dengan rekomendasi untuk pembatalan paslon tersebut. Maka tentu sudah tidak memungkinkan ruang waktu untuk proses pencetakan surat suara. Begitu, intinya begitu ya, positioningnya terkait dengan pembatalan paslon di Kota Banjarbaru adalah karena rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Derajat. Bu Iva mau menambahkan sesuatu? Cukup. Baik, teman-teman, tadi di dimensi teknis, dimensi logistik, dalam konteks tertentu KPU tentu menjalankan sesuai normanya. Nah, apakah nanti Presiden Banjarbaru akan jadi bagian dari evaluasi terkait dengan pelaksanaan pilkada atau pemilu ke depan? Ya kita lihat. Kan ini sebenarnya membantu kita juga untuk menjernihkan berbagai persoalan yang kemudian muncul dalam konteks penyelenggaraan pilkada dan kemudian dari sisi instrumen-instrumen hukum yang tersedia. Saya kira itu ya teman-teman.
Terima kasih atas pertanyaannya dan juga pada teman-teman pimpinan KPU RI, Pak Ketua dan juga anggota. Terima kasih sudah memberikan respon untuk menegaskan banyak hal terkait dengan konferensi pers siang sampai sore ini. Kita akhiri konferensi pers ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.